Pemirsa Kliksi FM dimanapun Anda berada, kembali bersama saya dalam Kata KJ dengan tema Awas Omikron. Dan narasumber kita ada 3 orang. Sekarang saya mau minta komentar dari salah seorang, diantaranya dari Wisma Atlet Kemayoran. Beliau adalah Pak Deddy Herman yang tunggang langgang kemarin sempat istirahat sejenak, sekarang bekerja berat lagi. Mungkin bisa lebih spesifik suasana di Wisma Atlet, Pak. Terus terang sebetulnya, terima kasih Pak KJ. Mudah-mudahan bisa terdengar ya dengan baik. Ya, Yang terdengar. ada 3 tempat sebetulnya banyak sekali yang dari luar negeri itu, yang WNI atau WNA itu karantinanya di hotel-hotel. Jadi selain di Wisma Atlet juga ada di hotel-hotel di sekeliling Jakarta. Kemudian juga kita ada di Nagrak, ada Pademangan, kemudian ada di Wisma Atlet sendiri yang merawat pasien. Kalau di Wisma Atlet tentu dengan bergejala ringan sedang. Kemudian kalau misalnya di Pademangan yang tidak bergejala. Kemudian kalau di Nagrak juga tidak bergejala, namun sebagian besar itu dari luar negeri, seperti itu Pak KJ. Negara-negara yang penyumbang terbanyak untuk positif COVID ini adalah pertama dari Arab Saudi, kemudian dari Turki, kemudian dari Amerika Serikat, kemudian dari Jepang, kemudian ada juga dari Belgia atau Eropa, kemudian dari beberapa negara Asia, ya seperti Thailand ataupun Filipina. Namun jumlahnya tidak banyak. Namun dari Arab Saudi. Kemarin sekitar 3 hari yang lalu kita menerima 60 pasien umroh. Saya mengaksesi 60 pasien umroh yang masuk dengan positif seluruhnya COVID. Usianya 60, 70, tapi sebagian sudah divaksin, gejalanya hanya ringan saja. Namun terus terang kita bicara, karena kemarin itu jumlah kasus sudah turun di Wisma Atlet, akibatnya banyak sekali peralatan yang ditarik, yang dipindahkan ke rumah sakit yang lain. Sehingga kita hanya menangani sampai sedang saja. Sebelumnya kita menangani sampai yang kritis atau yang sampai masuk ventilator. Satu pasien yang kemarin yang meninggal di Sulianti, ya, itu adalah pasien yang baru kembali dari Amsterdam, dari Belanda ya, Pak KJ. Jadi terus terang beliau baru melihat pemakaman anaknya di situ yang terkena COVID. Nah, kemudian dia kembali ke Indonesia ternyata positif. Dan positif, kemudian kondisinya memburuk, saat akan kita masukkan dalam ventilator, beliau menolak. Akhirnya ya meninggal, yang dari Amsterdam tadi. Jadi artinya apa? Bahwa kita tidak tahu ya, bahwa yang Omikron pun pasti bermutasi ya Pak Devriman, ya. Yang Omikron pun bermutasi. Kalau dia bermutasi, bisa saja menjadi lebih berat lagi. Yang awalnya Omikron itu, di awal-awal November, Omikron itu terkena di Wisma Atlet, 1 hari itu mengenai 70 orang. Ya, kemudian hari berikutnya mengenai 100 sekian orang. Dari 1 orang itu bisa. Jadi cepat sekali duplikasi untuk penyebarannya ke orang-orang. Kalau ini yang kita takutkan, kalau penyebarannya kepada anak-anak yang belum divaksin, ya, kemudian anak-anak sekolah, kemudian yang belum divaksin, kemudian pada orang tua yang tidak divaksin atau komorbid. Rata-rata punya komorbid yang kita rawat. Artinya resiko mereka untuk terkena Omikron bahkan menjadi kematian nantinya itu akan menjadi tinggi. Kita dikatakan kematiannya sekitar 3% ya. Tapi kalau jumlahnya ada 1 juta yang terkena, 3% yang meninggal, kan lumayan loh Pak. Pak KJ. Ya Pak Devriman ya. Ini Pak Devriman lagi yang sakit kepala nanti menghitungnya kembali secara epidemiologi. Dan itu menjadi kesulitan kita. Ya, jadi memang saya menyarankan harus seperti di Jakarta, bahwa prokes harus dikerjakan oleh Sumatera Barat. Kita ingat waktu varian Delta, itu 3 bulan dulu di Jakarta meningkatnya. Setelah itu menyebar ke daerah. Dan kita menunggu nih, jangan sampai nanti pas Lebaran, batal lagi Lebaran loh Pak KJ. Ini batal lagi pulang. Tapi kemungkinannya ada. Cukup besar ya Pak Devriman ya. Saya rasa itu saja Pak KJ. Kalau tidak dijaga, pasti menyebar. Pak Devriman. Ya. Nah, Bapak kan ahli terpercaya. Bisa enggak diteriakkan ke telinga gubernur yang disebut tadi, yang situasi 2 bulan setelah ini kalau kita tidak hati-hati bisa meledak. Nanti Bapak pula yang kami salahkan, Bapak diam-diam aja. Ya, ini udah jauh-jauh hari. Nah, artinya yang menarik, tahu nggak Pak Gaji, mungkin Dr. Deddy juga paham gitu kan. Yang menjadi kekhawatiran saya adalah orang ini sebenarnya sudah banyak terinfeksi.
ibarat kayak fenomena gunung es gitu. Karena apa? Tadi animo atmosfer di dalam, ya contoh sederhana saja, tracingnya, pelacakan ininya lama tentu kan tidak akan terungkap ya di permukaan. Nah, yang menjadi indikator yang membuat nanti khawatir ya di tempat Dokter Dedi ini gitu loh. Akhirnya shock aja gitu ketika udah penuh semua. Artinya apa? Surveillance nggak jalan, kita mendeteksi nggak cepat seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya yang saya khawatirkan. Jangan nanti kebijakannya diambil sebab mendadak. Wah, yang lucu kan gini, rumah sakit ini atlet udah penuh, ini udah penuh. Oke, kita PPKM atau lockdown gitu kan, atau memang itu kan artinya apa? Nggak belajar dari tahun lalu gitu loh. Nah, seharusnya tentu kan pemantauan kita dari setiap itu yang namanya surveillance kalau dalam epidemiologi, Bang Haji. Artinya sudah ada early warning system. Jangan nanti sudah di hulunya baru kita di hilirnya kita baru shock gitu loh. Itu di dalam pengendalian nggak benar gitu loh. Kecuali memang ada yang sifatnya emergency, artinya tarik rem itu jangan yang mendadak seperti itu. Nah, kalau kita lihat trennya atau ini dulu pertanyaan Dr. Dan ini menarik sekali. Ini juga menjadi pertanyaan kita sebagai epidemiolog. Nah, seolah-olah apa yang dinyatakan tadi, seolah-olah apakah strategi pengendalian orang dibiarkan terinfeksi? Kan seperti itu, Bang Haji. Supaya orang immunity ya. Ya, immunity ya, Pak Dev. Ya. Immunity-nya, antibodinya terbentuk secara alamiah. Jangan-jangan kan gini, jangan-jangan kenapa kita melandai cepat itu jangan-jangan memang sudah banyak orang terinfeksi, akhirnya penularan tidak terjadi kan gitu. Dan kalau dalam prinsip orang yang antibodinya terbentuk karena terinfeksi itu kan lebih ini dibandingkan vaksinasi gitu. Tapi ini mohon maaf Bang Gaje, itu belum secara alamiah, secara ilmiah itu belum terbukti. Makanya kita nunggu juga paper riset, hasil riset ini. Anggaplah survei untuk memastikan bahwa berapa orang prevalensi orang yang sudah antibodinya terbentuk. Nanti di dalam lagi dari orang yang antibodinya terbentuk, berapa yang antibodi terbentuk itu karena vaksinasi atau memang karena terinfeksi gitu loh. Nah, ini baru kita fair untuk bisa melihat. Itu salah satu research question saya juga gitu untuk bisa menjawab itu. Nah, sekarang kan orang kan berandai-andai saja. Yang mungkin bisa kita koreksi nilainya adalah berapa antibodi di penduduk itu sudah terbentuk gitu loh. Nah, ada yang menarik yang dari peneliti yang mengatakan ke saya, ada yang menarik salah satu bukti bahwa pengendalian kita ini mungkin bisa saja karena banyak orang terinfeksi. Ada satu daerah yang sebenarnya dia daerah yang sifatnya yang tidak terlalu tinggi lah prevalensi ininya infeksinya. Tapi antibodinya sudah terbentuk di situ. Nah, itu juga menjadi pertanyaan. Jangan-jangan yang selama ini dianggap daerah itu aman sebenarnya udah banyak terinfeksi. Antibodi terbentuk karena terinfeksi seperti itu. Nah, jadi ini menjadi pertanyaan kita menjadi big question kita gitu kan. Mudah-mudahan ini bisa terjawab nanti ke depan di dalam pengendalian ini. Nah, jadi nggak usah perlu yang selama ini kan evidence-nya itu masih di awang-awang aja gitu. Nggak ada yang menjadi suatu evidence yang konkret yang bisa kita sampaikan. Nah, ini kan sambil menunggu survei prevalen ini yang bisa kita nanti menjadi acuan gitu. Dan itu dananya cukup besar juga Bang Kaci gitu. Nah, seharusnya kan provinsi-provinsi kalau saya jadi Kemenkesnya saya suruh itu semua untuk bisa memetakan itu. Nah, kalau yang saya tahu itu kan timnya terpusat gitu, artinya tim pusat bukan tim daerah yang melakukan itu. Nah, mungkin kerjasama segala macam saya juga atau persis lah seperti apa. Gitu. Polda hari ini kan dalam bulan-bulan ini kan sangat fokus kepada vaksin Pak. Ya. Setiap hari vaksin melebihi apa yang kita duga. Nah, itu pengaruh nggak terhadap penyebaran dugaan kita pada penyebaran Omikron? Ya, itu kan salah satu upaya bahwa yang dilakukan vaksinasi ini bagus. Harusnya memang capaian target 70% itu memang dia tidak hanya satu kelompok saja lansia, tapi semuanya yang diharuskan dan seharusnya sudah memenuhi itu target kita. Agar memang itu salah satu kapasitas respon kita untuk bisa agak percaya diri lah seperti itu, Bang Kaji gitu kan. Nah, tapi perlu dipahami bahwa
tentu kan kalau bicara vaksinasi, terutama yang istilahnya tidak alamiah, itu tentu juga memastikan apakah vaksin-vaksin ini sudah me-adjusted varian-varian berikutnya. Ini kan juga kajian. Ada kan yang banyak yang artinya apa? Yang melewati artinya apa namanya proses infeksi ini gitu loh. Artinya vaksin tidak ditemukan lagi gitu loh. Nah, itu kan juga banyak hasil-hasil riset menemukan itu. Nah, makanya ada pertanyaan juga, kemarin saya juga diskusi dengan teman-teman di Thailand, yang dengan kondisi Omikron ini, Bang Gaje, yang perlu kita pantau sekarang, bagaimana Cina gitu loh. Karena yang berdampak, ini artinya Cina yang sebagai artinya vaksinasinya lebih cakupannya mungkin hampir 90%, seharusnya dia yang harus, termasuk juga menguji Sinovac ini gitu loh. Nah, berbeda kalau yang lain menyebar kan vaksinnya bukan Sinovac kan gitu. Nah, termasuk juga Indonesia. Makanya membuat kajian perbandingan itu. Nah, seharusnya kalau memang ini tidak efektif, yang berdampak paling besar itu ya salah satunya Cina. Tapi kita lihat kan tidak terlalu ini, malah juga Eropa dan Amerika yang signifikan. Nah, kalau epidemiolog kajiannya seperti itu, Bang Gaji. Jadi ada juga pertanyaan-pertanyaan kita mengenai efektivitas vaksin ini juga gitu. Nah, tentu kan negara-negara mana dia menggunakan vaksin itu. Maka pertanyaan saya juga, apakah riset-riset kita itu juga nanti mengidentifikasi, termasuk juga mengevaluasi varian vaksin ini? Itu juga menarik. Atau memang kalau dugaan orang sekarang melandainya cepat itu, ya kan ada juga bicara iklim dan segala macam. Menurut saya belum secepat itu kita bisa menyimpulkan. Tapi yang paling besar dugaan itu adalah memang jangan-jangan banyak terinfeksi secara alamiah tadi yang kata Dr. Andani. Nah, salah satu evidence yang bisa saya buktikan bahwa PPKM itu efektif itu adalah ketika PPKM darurat itu. Jadi kalau kita shifted kita layer antara jumlah tren kasus dengan mobilitas itu memang signifikan ketika PPKM darurat diikuti dengan PPKM 1 sampai 4 itu, Bang KJ. Itu salah satu bisa saya buktikan. Kalau kita efektif apa tidak PPKM yang tadi kata Dr. Dedi bahwa epicentrum itu Jakarta nanti akan menyebar ke itu benar. Makanya dikontrol itu adalah epicentrumnya dulu. Jadi apinya dipadamkan karena Jawa Bali sebagai epicentrum agar nggak melebar. Nah, bisa saja prediksi kita kalau itu Jakarta Bali nggak dijadikan sekarang penanganannya nggak serius, kita tinggal menunggu waktu aja. Jadi Maret April ketika nanti Lebaran itu bisa saja darurat lagi gitu. Nah, ini yang akhirnya di rumah lagi pada ya stigma masyarakat bahwa Omikron atau COVID ini munculnya hanya pada ini akan jadi tambah kuat lagi stigma masyarakat. Padahal kalau kita urunutkan bicara datanya yang seperti tadi secara ilmiah, tapi kan stigma akan terbentuk. Masa COVID ini pas waktu Lebaran aja naiknya ya. Kalau yang nggak paham ya sulit juga gitu untuk menjelaskan. Itu biasa. Ya. Pak Dr. Dedi. Ya, Pak Gaji. Nah, ada enggak suara-suara pasien Omikron yang terekam oleh dokter dari sekian banyak ratusan orang itu apa sebenarnya? Mengapa mereka bisa kena? Mungkin dia cerita atau gimana atau ditanya oleh petugas kesehatan. Sebetulnya begini, karena sebagian besar tuh orang yang berangkat ke luar negeri kan sudah divaksin loh Pak Gaji. Vaksin di sini di Amerika juga sudah orang-orang sudah divaksin. Ya. Iya. Orang di Amerika juga orang-orang yang sudah divaksin dengan Johnson & Johnson, dengan Pfizer, dengan vaksin yang mahal sekali. Bukan oleh Sinovac seperti kita. Yang teknologinya udah canggih. Baru dapat itu Sinovac. Yang lebih canggih. Jadi itu yang dari awal dikatakan Dr. Erlina Burhan dan tim PDPI bahwa dia bisa mengelabui sistem imunitas kita yang nantinya menyebabkan infeksi yang baru. Kenapa? Dia mungkin di tubuh kita itu kan ada reseptor-reseptor. Dia bisa saja bekerja mengelabui karena berubah proteinnya, karena bicaranya kita protein virus itu. Jadi itu yang menyebabkan terjadinya bahwa satu pasien itu bisa 2 kali kena COVID, sama saja orang ada hepatitis A, B, C, D, E segala macam, karena mutasi virus juga. Itu juga menyebabkan mereka bisa terinfeksi oleh bukan hanya satu virus, hepatitis. Itu sifat virus karena memang Allah menciptakan seperti itu Pak Gaji.
Jadi bagaimana supaya tidak terinfeksi? Kalau orang hepatitis, jangan ini, jangan itu, jangan segala macam, jangan terkena darah, macam-macam. Nah, seperti itu. Yang varian Omikron ini juga seperti itu. Kalau kita tidak mau, penduduk Indonesia, pemerintah Indonesia harus seia sekata, harus sama-sama. Jangan ada yang satu tim nanti bicara begini, yang satu tim bicara begitu. Kenapa? Karena perbedaan politik. Dalam penanganan pandemi ini tidak ada politik-politikan. Itu sebetulnya. Kalau kita orang kesehatan, ini mau yang timnya A atau timnya B, nggak peduli kita. Yang paling penting kita menyehatkan mereka. Jadi kalau masalah Omikron ini salah satu, biasa saja. Di Amerika, di Eropa, itu ada 4 musim dengan influenza. Influenza itu angka kematiannya jadi tinggi. Itu juga bagian dari virus. Seperti itu. Artinya apa? Ya. Ini adalah kondisi yang normal. Ya, kalau yang normal hanya merubah pola pikir kita, masyarakat kita, dokter-dokter kita harus memberikan contoh yang baik, harus bertingkah laku disiplin kesehatan yang baik. Yang selama ini yang tidak pernah kita kerjakan, hanya mengembalikan ajaran, kalau kita agama Islam, ajaran Rasulullah, kebersihan adalah sebagian dari iman. Yang terkena yang tidak bersih, nggak mau pakai masker, nggak mau cuci tangan, nggak mau menjaga jarak. Ya, walaupun sementara ini kan selama pandemi, yang sholat tentu sekarang sudah boleh karena PPKM kita bukan level 4 lagi ya. Level PPKM level 4 ya, Pak. Ya. Kita sudah level 1 atau 2. Namun kewaspadaan itu harus ada. Kalau di tempat saya itu, di masjid saya itu ada masker di luar masjid, Pak KJ. Jadi itu yang bisa kita kerjakan. Bagaimana mengatasi? Kadang sebagian besar masyarakat itu tidak punya uang untuk beli masker karena kondisi ekonomi ya Pak Jeff ya. Jadi itu yang kita selesaikan masalah-masalahnya Pak KJ. Saya berharap Pak KJ sebagai wartawan senior yang punya punya banyak pendengar berbicara. Kita orang kesehatan hanya bisa bicara, kita bukan di hilirnya, bukan di hulunya. Di hulunya itu adalah pemegang keputusan. Orang seperti Pak Dev Riman, dia memberitahu di hulunya. Kita di hilirnya, hanya yang sakit kita obati. Yang kondisi jelek kita masukkan dalam ventilator. Kita carikan obat yang terbaik. Namun kembali di hulunya masyarakat, pemerintah, pengambil kebijakan, itu adalah yang nomor 1. Kalau tidak, ini tidak akan selesai. Kita menunggu 2 bulan atau 3 bulan. Kita seluruhnya ahli yang di Wisma Atlet. Ada sekitar 22 dokter spesialis paru, ada sekian banyak dokter anestesi, ada dokter penyakit dalam. Kita selalu berbicara, laporan jaga itu, ini kalau tidak selesai 3 bulan ke depan, atau 2 bulan, atau 1 bulan ke depan lah. Kita tunggu saja bagaimana penyebarannya. Ingat Pak KJ, banyak sekali pejabat di Sumatera Barat itu yang tinggalnya bukan di Sumatera Barat. Tiap minggu bolak-balik Jakarta, bolak-balik daerah lain. Itu adalah orang-orang juga yang mungkin membawa virus dari daerah lain ke tempat kita. Banyak yang dari Jakarta. Biasanya kalau saya berangkat itu, ini Bapak tinggal di mana? Di Jakarta. Tinggalnya di Jakarta. Kerjanya di mana? Kerjanya di Kejaksaan, kerjanya di BPKP, kerjanya di sini segala macam. Dan itu adalah banyak yang sekali. Penting Pak. Yang mohon nanti Pak KJ sebagai penyuara suara kita ya Pak Dev ya, sehingga bisa bicara kepada orang. Namun saya melihat bahwa kepolisian adalah organisasi ataupun suatu badan yang bisa kita minta untuk menyelesaikan masalah ini, Pak Kaji. Dan dengan kondisi sekarang seluruhnya bergerak, saya yakin ini bisa dibantu oleh polisi penyelesaian masalahnya. Kalau pejabat-pejabat itu memang sudah keras kepalanya, Pak Kaji. Baik. Jadi permisa ada lagi Pak Dokter epidemiologi kita mau ada tambahan? Saya rasa Pak Dev yang penting itu sekali. Ya, Pak Dev. Ya, saya kira memang masyarakat ya, dengan kondisi yang artinya pandemi yang panjang yang kita tidak tahu ujungnya ini memang terus meningkatkan pemahaman, memahami, mengupdate terus informasi mengenai pandemi ini dan terkhusus ya COVID dengan varian-variannya ini. Itu penting Bang Haji, karena memahami itu akhirnya masyarakat juga paham nanti bersikap dan merespon itu. Yang kedua adalah tentu bagaimanapun pemerintah tetap berupaya agar memang bagaimana meminimalkan risiko.
Memindahkan risiko itu ya kita harus pahami siapa yang berisiko tinggi terhadap ini. Itu kita juga tingkatkan, karena dengan varian apakah itu berbeda atau akan sama saja. Nah, ini juga perlu. Nah, contoh ya salah satunya upaya yang dilakukan adalah kan vaksinasi, dan termasuk juga ya penapisan misalnya lansia, apalagi orang yang lansia yang belum divaksin. Nah, itu kan kita sangat jelas kalau masyarakat itu paham. Nah, tentu satu lagi adalah yang kita takutkan adalah kalau memang skenario pemerintah, beberapa kepala daerah yang tadi dikatakan ingin melepas saja atau memang tidak peduli atau awareness-nya terhadap kondisi pandemi yang anggaplah konspirasi atau juga ada politik. Ya, pertanyaan saya sebagai epidemiolog satu saja, berapa nanti risiko yang harus dibayar gitu? Ketika nanti apakah secara langsung atau tidak langsung orang meninggal karena pandemi ini, itu yang harus dipertanggungjawabkan ke depan, Bang Kaci. Nah, itulah kalau memang ini yang dilihat, kan yang meninggal kan sedikit, ini kan mati juga, ya udahlah, itulah yang resiko yang akan kita ambil ke depan gitu. Nah, yang menarik lagi adalah memang kalau kita punya data yang lengkap ya, Bang Kaci, kita bisa juga melihat istilahnya gini ya, intelijen epidemiologi itu berapa sih orang yang meninggal, kita bandingkan dari 3 tahun terakhir ini loh, ketika pandemi ini. Nanti kita bisa bandingkan nanti berapa angka kematian, baik yang secara umum atau yang sudah klasifikasi dengan COVID ini. Nah, jangan-jangan meninggal di daerah, ya saya lihat juga dengan banyak juga yang meninggal, tapi kita kan tidak tahu apakah itu COVID apa tidak. Nah, tren itu yang kita juga bisa lihat sebagai evidence nanti. Peningkatan itu berapa juga jumlah kelahiran, dan kita bisa memastikan ada nggak benar dampak kematian itu terhadap pandemi yang panjang ini ke depan. Saya kira itu Bang Ajay, dan mudah-mudahan ini juga didengar oleh pemerintah ke depan, bagaimanapun pandemi belum berakhir, nah jangan nanti hanya indikator atau early warning system itu dilihat dari di hilir tempat Dr. Dedi saja, tapi seharusnya cepat kita melakukan deteksi lebih cepat agar ujungnya kalau orang terinfeksi, ujungnya adalah kematian. Nah, itu yang perlu kita minimalkan risiko itu, dan itu yang harus dibayar dan harus dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah sebagai pimpinan ucup di daerahnya masing-masing. Kira itu, Bang Ajay, Malia, Tredi, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sedikit Pak Ajay, sedikit Pak Ajay. Pak. Ya, saya ingatkan saja, tadi Pak Dev menyatakan tadi tanggung jawab. Tanggung jawabnya bukan hanya kepada masyarakat, tanggung jawab juga kepada Allah. Berapa banyak yang meninggal nanti, Anda sebagai pemimpin kan bertanggung jawab terhadap kematian masyarakat. Jangan disangka nanti, di dunia bisa bersilat lidah, nanti di depan malaikat nggak bakal bisa bersilat lidah. Nah, ya Pak Dev ya. Kan seperti itu. Jangan hanya pakai peci saja, tapi perilaku tidak pakai peci. Harusnya sama antara pakaian dengan perilaku, seperti itu. Baik, terima kasih pemirsa dan pendengar Klesi FM dimanapun Anda berada. Sesi kita telah berakhir dengan 3 narasumber yang andal. Pertama Dr. Andani, kedua Pak Defriman Jafri, dan ketiga Pak Dede Herman. Terima kasih kepada narasumber kita. Kita berdoa supaya Pak Dede Herman tidak sibuk lagi oleh bertambahnya pasien Omikron. Dan saya akan mengakhiri sesi kita ini dengan quote atau semacam ungkapan yang saya pikirkan sendiri dari tadi. Wabah ini seperti cerita berbingkai. Satu cerita belum selesai, muncul cerita baru. Cerita baru belum selesai, muncul lagi cerita baru. Ternyata ini adalah masalah. Masalah bukan di lapangan, tetapi masalah ada dalam pikiran. Terima kasih semua. Kita akan ketemu lagi pada acara yang sama dengan topik yang berbeda pada bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.